Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Setelah kemunculan orang ketiga bernama Li Chen, keduanya yang awalnya berseberangan akhirnya setuju untuk bergabung. Lagi pula, bagaimana situasi Raja Mata-Mata, dan tidak ada seorang pun yang akan membunuh binatang luar angkasa yang kritis, jadi tentu saja tidak sesederhana itu. Li Chen segera mengeluarkan pesawat ulang-alik yang panjang, Anda harus tahu bahwa tidak ada dari kita yang bisa mendekati kupu-kupu bernyanyi sunyi ini, sehingga Anda dapat memasukkan kekuatan ke dalam pesawat ulang-alik Dewa Patah saya, dan jika Anda tidak mengatakan hapus, Anda akan memiliki kesempatan untuk melukainya dengan serius. Li Chen tanpa basa-basi mendedikasikan jasanya, harta tertinggi, tentu saja, mereka semua menuju tujuan yang sama, jadi mereka tidak akan kehilangan apapun. Yakinlah, Anda semua ada di sini untuk semangat ruang dan waktu, dan Anda tidak memiliki kebencian atau konspirasi yang mendalam, yakinlah. Tidak baik bagi Lin Ze dan Han Lincuan untuk jatuh setelah kata-kata itu jatuh, dan jika mereka ragu-ragu, sudah ada lebih dari selusin orang di sini yang semuanya menembak serempak, menuangkan kekuatan mereka ke Sui Sensuo. Tiba-tiba, ekspansi dan kontraksi lonjakan Li Chen mengembang, dan lebih banyak tali kecil yang putus berasal dari rotasi lapisan atas cahaya, dan saat kekuatan terus meresap, jumlah tali kecil yang putus meningkat. Dari ratusan hingga ribuan, sampai menembus 10.000, semua orang mengumpulkan kayu bakar dan nyala apinya tinggi. Selain tiga dewa-dewa tingkat ketiga, anggota tim yang tersisa tidak lemah dalam kekuatan militer, setidaknya mereka semua adalah eksistensi tingkat abadi tingkat dewa, dan jika mereka menyerang bersama, kekuatan mereka akan luar biasa. Ditambah dengan Li Chen, alis ini menyusut dan mampu mengumpulkan kekuatan semua orang, dan kekuatannya membengkak ke tingkat yang mencengangkan. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi terkejut di matanya, dia tampak seperti bayi yang baik. Xiao Yan bergumam, mencubit dagunya, berpikir sambil berpikir, Anda harus berjuang untuk apa yang Anda suka, jika tidak, akan menjadi penyesalan seumur hidup untuk melewatkannya. Ye Beijing kedinginan, dan tiba-tiba datang untuk membunuh orang dan menjual barang secara berlebihan. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, kecuali dia secara sukarela memberikannya kepada saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kedengarannya seperti dia baik, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan sifat. Ye Beijing menutup mulutnya dan tersenyum, plot seksualnya ditekuk menjadi bulan sabit, tetapi Xiao Yan tidak terus berbicara. Matanya melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Xiao Yan sedang mencari Feng Xichang, masuk akal bahwa bahkan jika dia lebih lambat, dia seharusnya mencapainya, tetapi dia belum pernah melihat jejaknya. Ini membuat alis Xiao Yan sedikit berat, orang ini tampak ramping dan pengecut, tetapi pada kenyataannya, dia tidak tahu jebakan mengerikan apa yang telah diletakkan, dan dia hanya menonton pertempuran sekarang. Xiao Yan mengeluarkan dharma dari jubah lengan bajunya, yang jauh lebih tenang daripada mata anjing, dan formasi diatur, selama pikiran Xiao Yan bergerak, sepertinya dia bisa menyelesaikannya. Ruo Yan berencana untuk mengatur susunan pembunuhan, dan lokasinya tidak penting, tetapi untuk membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda tidak membutuhkannya, jika Feng Xichang benar-benar melakukan penyergapan, itu bisa dianggap sedikit siap. Tentu saja, susunan pembunuhan saja tidak cukup. Xiao Yan mengatur lusinan dari mereka berturut-turut sampai dia sedikit lelah, dan kemudian dia menarik Bodhidharma ke dalam jubah lengan bajunya. Pada saat ini, Nazi Divine Shuttle sudah dikelilingi oleh puluhan ribu silau, meledak dengan suara berdengung, yang sepertinya mengandung kekuatan yang sangat kuat, siap untuk menyerang. Anda hampir, pukulan ini pasti akan membuat kupu-kupu abadi sunyi ini berasap. Li Chen tampaknya penuh percaya diri dan memadukan kekuatan semua orang. Dia menunjukkan senyum hangat di wajahnya, hanya untuk melihat lengannya yang besar terentang. Dan segera berteriak untuk pergi ke paku untuk menarik diri. Yaitu, itu berubah menjadi cahaya yang sangat tajam. Ke arah depan terbungkus kekuatan yang menakutkan, seolah-olah bahkan ruang itu akan runtuh. Ledakan sonik bahkan lebih memekakkan telinga, dan dia tertawa ke arah Raja Kupu-Kupu. Dan setelah beberapa saat, teleskopik datang dari ujung yang jauh, dan suara ledakan dapat melihat guncangan luar angkasa di kejauhan melalui matanya. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar mengenai Raja Mata-Mata.
saya hanya mendengar suara tajam dan frekuensi rendah datang, dan kemudian saya melihat ruang di kejauhan, itu runtuh seperti bangunan yang hancur gempa, menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, dan nitrat sudah siap untuk bergetar. Kecepatan penuh langsung Gire adalah mundur yang cepat. Adapun 3 tim Centaur, mereka tidak seberuntung itu, mereka tidak menyangka ruang itu runtuh dan datang. Itu sangat cepat sehingga hampir tidak memberikan waktu sedikit pun untuk melarikan diri, dan ribuan kaki ruang runtuh. Dia bahkan tidak mengambil setengah napas sebelum dia menelan sosok semua orang, seolah-olah dia telah ditelan oleh binatang raksasa sebelum dia memuntahkannya. Tanpa kecuali, semuanya terluka parah, dan mereka menyemburkan beberapa suap darah. Li Chen mengabaikan luka seriusnya, dan segera bergerak menuju bagian depan tubuh tirani. Lin Ze dan Han Lincuan memiliki mata yang rumit dan tidak memilih untuk bertindak gegabah. Setelah beristirahat, sosok Li Chen muncul di titik terjauh, dan dia tidak dipindahkan kembali ke posisi semula. Semua orang datang dan mendengar Li Chen meninggalkan Lin Ze dengan keras setelah Han Lincuan menelan beberapa pil, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyelidiki. Tidak perlu Li Chen mengatakan lebih banyak, mereka tidak diblokir, dan itu berarti bahwa Raja Piring meninggalkan Xiao Yan dan benar-benar terluka parah oleh mereka. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan jiwa dengan mata telanjang, dia bisa membuat adegan dalam ribuan zang secara kasar muncul di benaknya. Raja mata-mata menghilang, dan apa yang muncul di depan mereka adalah cangkang kepompong besar, tepatnya, cangkang kepompong lengkap. Raja kupu-kupu sedang tidur, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Raja Cakram ini untuk selamanya. Mendengar ini, semua orang mengangguk satu demi satu, dan masing-masing dari mereka mengorbankan sarana mereka sendiri, dan membombardir ke arah cangkang kepompong besar, dengan suara ledakan dan pecahan yang gemuruh dan hancur, dan hampir pada saat yang sama, cangkang kepompong terdengar, dan cairan biru tiba-tiba mengalir keluar. Namun, setelah dikonfirmasi sepenuhnya, Raja Kupu-Kupu tidak berani mengendur sedikit pun sebelum jatuh, dan kemudian semua orang mengambil tindakan, dan semua cangkang kepompong hancur dan cairan basah mengalir, dan di dalam cangkang alkali, seharusnya Raja Kupu-Kupu sampai cairan benar-benar terkuras, dan tidak ada apa-apa di kulit kepompong. Adapun Raja Piring, semua orang menunjukkan keraguan mereka, bingung, dan sepertinya hanya ada cairan biru di cangkang kepompong, dan tidak ada Raja Mata-Mata. Dan Xiao Yan, yang berjarak ribuan kaki, mengerutkan kening, hanya untuk menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Pada saat mereka menghancurkan cangkang kepompong, meskipun sangat lemah, Xiao Yan memang merasakan nafasnya, dan hanya nafas yang sangat samar yang keluar darinya, tetapi sudah pasti memang ada. Alasan mengapa Raja Cakram ini bisa menjadi kritis, dan selalu ada, dan belum musnah, jelas tidak sesederhana yang dikatakan Feng Xichang. Saya khawatir pertempuran sebenarnya baru saja dimulai sekarang, dan jika kita mundur sedikit, mereka akan segera menderita. Xiao Yan berkata bahwa dia membawa Ye Beijing dan Xiao Yueli dan mundur dari Qianzhang. Namun, tepat ketika semua orang bingung, tiba-tiba, cairan biru itu meledak, membentuk kabut biru seperti awan jamur, menyelimuti semua orang, dan kemudian sosok biru muncul, terlihat mirip dengan orang biasa. Anehnya, alasan mengapa wajahnya yang kurus begitu jelas meskipun bertubuh manusia adalah karena dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.